Halo semuanya, saya Jeffrey Lukman. Kali ini kita akan membahas mengenai implementasi pemrograman berorientasi objek pada point of sale. Oke, di sini kita sudah bikin projectnya point of sale sederhana, kita namakan expose ya. Di sini alamatnya bisa dicobain sendiri. Di sini ada di github.com/pemrograman-uninda/expose. Di sini kontributornya ada Mitra Perdana, ada Irfan Cornelius, Taufik Alkaf, Fajar Sidik, Syihabuddin Arif, saya sendiri Jeffrey Lukman, Muhammad Sultan Fauzi, dan Alamanda Septiara. Nah, di project kali ini kita membuatnya berdasarkan struktur dari Maven. Jadi nanti kita kalau ketika membutuhkan dependensi atau apa, kita bisa tinggal dilanjutkan sesuai dengan bawaan si Maven ya. Tapi di sini saya akan menjelaskannya menggunakan Java biasa gitu. Jadi tanpa menggunakan Maven. Jadi di sini sudah dibikin juga readme-nya ya. Jadi kalau tanpa menggunakan Maven seperti apa dan kalau menggunakan Maven seperti apa. Dan di sini settingan Maven ini sudah langsung untuk bikin jar-nya langsung. Jadi makanya di sini setelah diinstal dijalankan dia langsung berbentuk jar hasil build-nya seperti itu. Tapi di sini kita tidak menjelaskan yang ini, tapi kita menjalankan yang pakai Java seperti biasa. Nah, di sini sesuai dengan di base apa namanya di readme-nya ya. Di sini memulainya tanpa menggunakan Maven, kita bisa buka terminal. Kita pakai PowerShell ya. Kalau di Windows kita pakai PowerShell, kalau di Linux atau di Mac kita bisa pakai terminal. Di sini kayak expose aja biar. Oke, selanjutnya kita di clone ya, reponya di clone dulu. Ini saya geser ke kiri saja biar lebih ringkas gitu ya. Dan saya geser dulu. Nah, setelah di clone kita masuk ke foldernya ya. Nah, kalau sudah di clone di sini untuk mengcompile aplikasinya kalau di Linux atau Mac menggunakan Java min D target class. Jadi ini kita arahin ke targetnya mau di mana hasil build-nya. Terus di sini file yang mau dibuat dari mana kan di sini karena menggunakan struktur Maven maka kita perlu masuk dulu ke dalam src main Java. Habis itu baru di dalamnya ini semua file Java-nya itu kita compile. Atau kalau menggunakan PowerShell juga sama dengan perintah yang kurang lebih intinya sama. Intinya dia masuk ke dalam folder Java apa src main Java. Dalam folder itu semua file yang berekstensi Java itu di compile semuanya. Ini karena kita menggunakan apa namanya menggunakan Windows menggunakan PowerShell maka kita pakainya yang ini. Oke, kita compile dulu. Nah, kalau sudah di compile kita bisa jalankan aplikasinya seperti ini. Sambil dijalankan nanti saya buka dulu ya di sini kita buka dulu. Nah, pakai Sublime aja ya. Pakai Sublime di sini biar nanti bisa kelihatan codingannya seperti itu. Oke, kita lanjut kita jalankan dulu aplikasinya. Nah, kurang lebih aplikasinya seperti ini. Jadi pertama ketika login dia masukin username password dulu. Di sini username passwordnya kita bisa cek di codingannya, ditaruhnya di bagian kita mulai runut dulu ya. Kita runut dulu dari awal, dari pertama kali aplikasi dijalankan itu dia mainnya itu ada di sebelah sini, ada di file expose.java. Nah, di file expose.java di sini mainnya ini kan yang pertama dia ini ya di clear screen dulu, maka tadi halamannya langsung kosong dan di sini langsung ada ini ada headernya nih, ada apa namanya, ada judulnya. Ini expose point of sale, expose point of sale. Di sini dikasih stylenya itu dikasih warna background cyan dan di sini yang ini tuh dikasih blink kedap-kedip. Jadi kalau kita ring sini tuh kedap-kedip ya, blink slow ini. Nah, terus di sini setelah judul di sini kita login ya. Nah, di menu login ini karena di sini username-nya tuh dikasih user dummy ya, admin 1234. Maka di sini kita masukin admin 1234 gitu. Di sini admin sini 1234. Nah, di sini kan saya sudah ngetik tapi di sini nggak muncul lah karena di sini saya pakainya walau kenapa di sini saya bungkus lagi input output ini saya bungkus lagi pakai function. Di sini biar tadi contohnya di sini saya ngetik passwordnya biar nggak kelihatan gitu ya. Jadi kalau di sini kita lihat inputnya, di sini kalau misalnya input pakainya konsol. Jadi di sini saya pakai konsol, kita konsol terus di sini di read password. Jadi nanti hasil read password itu kan dalam bentuk array of char ya. Nah, di sini dibungkus lagi menjadi string. Jadi lebih ringkas gitu ya.
seperti itu. Jadi di sini setelah masukin password kita enter, maka dia akan masuk ke dalam aplikasinya. Jadi setelah dari sini nih, setelah kita login, kalau berhasil dia akan di hold. Nah, hold ini ngapain? Hold ini cuma ini aja, print ini ya, tekan enter untuk melanjutkan, tekan enter untuk melanjutkan. Jadi di sini konsol read line-nya buat nahan aja, biar maksudnya harus tekan enter dulu biar melanjutkan gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini yang mau saya tunjukin kalau yang berkaitan dengan OOP-nya, ini coba kita lihat ya. Output, ini. Jadi di sini ada print ln ada dua ya, ada print ln yang pakai atribut sama print ln yang biasa nih. Nah, jadi print sama print ln ini kenapa dibungkus lagi, biar ini tadi sih kan di sini ada buat ininya ya, ada buat stylingnya nih. Jadi kalau pakai bawaannya si Java kan nggak ada stylingnya gitu kan, kita nggak bisa warnain gitu ya. Jadi biar lebih rapi codingannya di sini bisa pakai output print ln. Kalau kita lihat dari codingannya di sini output print ln ini fungsinya ini ngeprint tapi teksnya itu dikasih formatting gitu. Jadi teksnya ngasih formatting. Nah, formattingnya seperti ini. Jadi di sini bikin print ln itu sebuah metodenya tuh nanti manggil metode FMT ya, FMT yang ini. Jadi di sini berdasarkan kode ANSI. Jadi stylenya itu berdasarkan kode ANSI, dan di sini ada stylenya itu sudah disusun ya, enumnya. Jadi dari reset sampai dengan background high white gitu ya. Jadi masing-masing angkanya berdasarkan kode ANSI. Nah, kalau dianya itu mana tadi dari runut lagi kita output. Nah ini. Jadi kalau misalnya dia tidak support, jadi yang nggak support kode ANSI itu memang seperti apa? Yang contohnya Windows CMD ya, di Windows ya, kalau di Windows itu CMD yang di Windows 10, di bawah Windows 10 build 16257. Jadi kalau di bawah di OS-nya Windows di bawah versi ini, maka dia belum support. Tapi kalau Windows yang udah di atas ini, maka dia udah support ANSI code. Jadi bisa berwarna seperti ini, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya dia nggak support maka diabaikan, tapi kalau misalnya dia support maka di sini disusun nih kode ANSI-nya. Jadi dari kode ANSI ini disusun kodenya, jadi dimasukin formattingnya sesuai dengan yang dari atribut ini disusun ya. Jadi di sini ada 0, 1, 2, 3 dan seterusnya itu nanti disusun kayak gini ya. Jadi 0, titik koma, 1, titik koma, dan seterusnya seperti itu. Oke, kalau nah di sini kan ada dua nih, ada print ln yang menggunakan atribut dan yang ada teksnya, dan print ln yang nggak ada teksnya. Kenapa seperti ini? Karena kalau misalnya yang ada teksnya kan berarti dia manggil formatting nih. Sedangkan kalau nggak ada print ln-nya, jadi ini salah satu dari OOP di sini mengoverride dari function yang udah ada gitu ya. Jadi di sini function yang udah ada ini di overload, di ini salah ya, bukan create ya, ini atas print ln. Oke, seperti itu. Jadi di sini kalau misalnya tanpa parameter, maka dia ya udah langsung aja di print, langsung ada enter gitu ya. Oke, sampai sini kita lanjutkan lagi. Jadi di sini kan sampai sini ya, sampai di sini berhasil, login berhasil nih ya, login berhasil. Di sini dikasih unlock ya, dikasih icon juga bentuknya enum juga. Jadi ada icon. Di sini enum juga. Enum icon-iconnya ya. Kita lanjut lagi. Di sini setelah berhasil unlock dan ini stylenya green ya. Terus di hold ini biar muncul ini, tekan enter untuk melanjutkan. Nah, selanjutnya kita enter, maka dia akan masuk ke sini ya, ke menu ya. Dan di menu ini ada menunya, menu. Ini icon menunya, menu, produk, kategori produk, sama penjualan. Di menunya kita akan memilih nih, menunya kita mau buat apa dulu. Tentu aja kalau kita mau jual barang, kita harus ada produknya. Dan kalau mau ada masing-masing produk itu punya kategori produknya, maka yang pertama kan kita lakukan itu adalah bikin kategori produknya dulu. Kita pilih 2. Nah, di menu kategori produk ini ada 5 menu. Yang pertama itu tampilkan list kategori produknya ya. Yang kedua itu akan menampilkan rincian produknya. Yang ketiga itu nambah data kategori produknya. Yang keempat itu ubah data kategori produknya. Dan yang kelima itu hapus data kategori produknya. Kalau kita lihat di codingannya seperti ini ya. Kita masuk dulu. Kita masuk ke menu mana ini? Mode kategori. Nah, ini. Nah, di sini menunya yang ini ya. Nah, di sini terkait dengan penerapan OOP-nya. Jadi di sini kita bikin satu buah interface dan satu buah abstract class. Jadi abstract class ini yang pertama ini untuk modelnya ya. Jadi nanti satu abstract class ini bisa dipakai di 2 kelas ya. Di lebih dari satu kelas. Jadi kelas yang pertama dan kelas yang kedua ini
menggunakan base model yang sama, menggunakan base class yang sama gitu. Jadi induknya sama, tapi jadi sama-sama ada field code, ada field name juga gitu. Dan satu lagi ada product based interface. Jadi jadi produk kategori dan juga produk ini mempunyai metode-metode yang sama seperti ini. Jadi nanti penggunaannya itu bisa lebih ringkas gitu ya. Nah, base model ini dipakai di produk kategori model dan juga dipakai di produk model. Jadi kan di sini di base model ini ada kode sama ada nama nih. Dan di sini dikasih protected, jadi di sini enkapsulasi ya kalau dari sisi OOP-nya dienkapsulasi. Jadi atribut si code sama name ini nggak bisa diakses dari apa namanya tuh, nggak bisa diakses dari package lain. Jadi dari sini nggak bisa. Biasanya cuma dari package yang sama atau dari subclass-nya seperti itu. Nah, di sini untuk konstruktornya, jadi untuk inisiasi kelasnya, di sini ada produk base model, code sama name. Jadi diisi code sama name-nya. Terus di sini ada getternya dan di sini ada setter yang masih abstrak nih. Jadi harus diimplement pada masing-masing kelas turunannya seperti itu. Nah, jadi di sini terkait tugas nomor 5 ya, tugas abstrak. Terus yang kedua ini ada tugas lanjutan lagi nih, tugas yang terkait sama si abstrak juga, abstrak dan yang metode konkretnya ya. Nah, terus di sini tugas nomor 5-nya jadi abstrak yang diimplementasikannya. Jadi ini ada metode yang harus diimplementasikan. Kita lihat implementasinya seperti apa. Kita lanjut ke sini dulu ya, ke yang kategori produk. Di sini ke model kategori produk. Nah, di sini kita balik dulu di sini di product based model, kan di sini ada set code sama set name nih. Tapi di sini belum ditentukan masih abstrak gitu ya. Jadi ini belum ditentukan nih cara di set code sama set name ini ngapain gitu. Nah, di sini di abstrak di kelas turunannya di produk kategori model, di sini di set name ini dikasih validasi. Jadi kalau misalnya dia namanya tuh nggak diisi, maka dia muncul keterangan nama produk. Oh, ini juga salah nih, nama produk kategori model, kita agak ada jarak ke nama kategori produk tidak boleh kosong. Di sini nomor rak tidak boleh kosong, nih kode kategori produk tidak boleh kosong. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada getter sama setternya, di setternya ini dikasih validasi. Jadi kalau misalnya dianya itu kosong, maka dia harus diisi. Jadi baik dari code ataupun name, karena itu kan nanti yang akan kita pakai gitu ya. Nah, di sini ada juga overload-nya. Jadi ini kalau misalnya pakai cara konstruktor pertama, ini cara konstruktor kedua. Cuma ini sih jarang dipakai, yang sering dipakai sih yang ini. Oke, kita lanjut lagi ke getRak. getRak ininya getternya, getter dari rak. Jadi ini sih privat, berarti di sini enkapsulasi ya. Jadi di sini enkapsulasi di privat biar nggak bisa diakses dari menu lain selain dari sini getRak atau setRak ini. Nah, setRak juga sama, di sini dikasih validasi nomor rak itu harus diisi gitu ya. Kayak gitu. Oke, setelah dari modelnya, di sini ada model, ada interface ya. Interface-nya ini kurang lebih kayak kontrak gitu lah ya. Jadi di sini mengimplementasikannya seperti apa? Di sini contohnya di sini ada base interface itu dipakai di produk katalog maupun dipakai di produk ya, di produk maupun produk kategori. Jadi masing-masing kelas subkelas ini dia punya metode ini. Jadi metode yang harus diimplementasikan gitu. Jadi kurang lebih ini seperti kontrak gitu ya. Nah, di sini di produk kategori service, di sini diimplementasikan seperti ini. Nah, di sini ada di override ya. Jadi di sini produk kategori service, nah dia mengimplementasikan produk interface. Nah, di sini ada ininya nih, ada apa namanya ini, karena kita mau pakai di lebih dari satu kelas yang mana itu punya tipe data sendiri-sendiri. Nah, di sini ada menggunakan apa istilahnya? Menggunakan generik ya. Jadi di sini generik. Jadi kalau kita lihat di interface-nya di sini generik ya. Modelnya itu disisipin ke dalam tipe data di sini biar bisa dipanggil di dalam sini. Kan di sini dipanggil di sini ya di listnya. Jadi array of model, di sini model, di sini create model, ini model. Jadi biar bisa dipakai di lebih dari satu kelas, maka di sini ditentukan ininya apa namanya? Tipe datanya. Di sini tipe datanya diatur di sini. Nah, tipe datanya berupa kelas ya, berupa kelas, maka di sini juga sama. Di sini berupa kelas juga. Nah, tadi di sini. Jadi produk interface dia pakai generik, ditambahin di sini produk kategori model. Nah, produk kategori model yang tadi ya, produk kategori model itu yang ini, yang mengimplement dari produk base model. Jadi ini terkait
ini ya, terkait jadi ini turunan apa namanya, subclass dari product based model. Oke, lanjut lagi di sini, privat nih enkapsulasi ya, di privat, ini kalau ini public karena ini nanti yang akan dipanggil di semua kelas gitu. Jadi ini use case-nya buat dapetin CRUD-nya ini ya, create, read, update, delete-nya ini. Nah, ini privat adalah isi datanya nih. Jadi isi datanya kenapa dibikin privat biar nggak bisa dipanggil langsung dari sini, tapi harus menggunakan metode-metode yang sudah disediakan seperti itu. Di sini ada override. Jadi di sini get all yang ada di interface, di sini interface kan tadi. Nah, di sini interface kan ada get all ya. Di sini di override menggunakan menggunakan fungsi aslinya. Jadi di sini di get all ini dia akan nampilin produk kategori sesuai dengan yang ada di sini. Nah, selanjutnya di sini ada lagi override yang kedua itu ada get by code. Get by code ini dia mengoverride get by code yang di interface ya. Di sini ada get by code, di sini juga ada get by code. Jadi di override ininya apa namanya tuh metodenya yang tadinya masih berupa interface menjadi nyata gitu ya, menjadi terlihat beneran gitu. Nah, di sini get by code itu ngapain? Di sini berarti dia kan mengambil data kategorinya ya. Jadi dari produk kategori sini, data yang ada di dalam sini dari rel di sini difilter berdasarkan kodenya nih. Jadi yang kodenya tuh nah, kodenya ini juga kan pakai ini ya, pakai pakai model ya. Di modelnya ada getternya. Nah, di getternya ini kita ambil nih get code, nanti dicek kode yang ada di dalam sini itu sesuai dengan kode yang dikirim apa enggak. Kalau sesuai maka di sini ditampilkan. Nah, kalau nggak ada datanya maka di sini kita dikasih validasi maka datanya itu masih kosong gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada create. Create-nya itu nyimpen ya. Jadi di sini dimasukin produk kategorinya ke dalam ininya, ke dalam list ini, rel list ini. Masukin ke dalam sini. Jadi di sini di add aja gitu. Untuk yang create, nah create-nya itu dibikin dua, yang satu di overload ya, jadi maksudnya ya. Jadi ada create yang ngirimnya itu dalam bentuk model langsung seperti ini. Atau create-nya itu langsung dikirim itu field-nya langsung kayak seperti ini. Jadi ini ada dua model, ada dua cara create kita menerapkan overload pada create ini. Seperti itu. Nah, terus di sini ada update by code, di sini ada delete by code, dan di sini ada validasi. Nah, validasi ini dibikin privat nih, biar nggak bisa dipanggil oleh di kelas yang lain ya, karena memang ini validasi ini ditujukan khusus buat service ini aja, makanya dia dibikin privat. Jadi di sini ketika mau create dia divalidasi dulu nih, validasi kodenya kosong apa enggak, terus di sini kodenya unik apa enggak, terus di sini nama produknya kosong apa enggak gitu. Karena di sini kasih validasi, di sini juga sama di create maupun di update. Di update tuh dicek produknya itu udah dipakai apa belum. Jadi dia harus unik ya, kayak gitu. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai kita lanjut aja ya, kita proses dulu, kita bikin dulu datanya. Oke. Kita bikin kodenya, misalnya kodenya satu aja deh ya. Di sini kita tulis buku. Kodenya raknya misalnya rak nomor 01. Oke, kalau sudah dibikin, kita enter, dia akan balik lagi nih. Jadi kalau dilihat di controllernya nih, setelah di create ya, nah di create. Nah, create tadi kan kita masukin ya kodenya nama sama nomor rak. Jadi kalau sudah berhasil di sini di hold, di create ini di hold. Tapi di sini di menunya ini dia dibikin nah ini. Jadi sampai menunya diisi 0, maka dia akan terus looping ke sini terus. Jadi di sini pakai switch ini ya. Jadi ketika pakai while ya, pakai do while. Jadi dia selama dia nggak diisi 0, maka dia akan muter-muter terus di sini. Jadi kalau misalnya diisi 1, maka ke function ini kalau ketika udah selesai, dan dia balik lagi ke sini nih. Balik lagi ke sini ke menu ini lagi, ke menu ini lagi. Kalau selama dia nggak diisi 0, maka dia ya udah lanjut ke sini terus gitu. Kalau misalnya kita isi asal-asalan nih, kan di sini ada ya, di sini ada choice tidak sama dengan 0 nih. Jadi di sini 1 sampai 5 tapi bukan 0. Jadi bukan 1 dan bukan 5 tapi bukan 0. Kita isi misalnya X nih. Nah, dia nggak bisa dibalikin lagi ke sini. Atau kalau misalnya di sini isi 9. Nah, sama dibalikin lagi ke sini. Di sini harusnya dikasih tahan ya biar muncul keterangannya kalau itu apa namanya tuh nggak langsung ke sini tapi dia muncul dulu. Karena ini kenapa dia langsung clear karena di sini ada clear screen di sini. Jadi dia langsung clear lagi. Jadi harusnya di sini tahan dulu biar di hold dulu seperti ini. Di input ya. Input hold. Nah, ini. Jadi harusnya seperti ini. Jadi biar muncul dulu kalau kode yang dimasukin itu tidak valid seperti itu.
Oke, kita lanjut lagi, di sini kan tadi kita udah bikin ya data produknya. Kalau kita ketik isi 1, maka apa, data kelompok produknya muncul nih, kode, nama, produk. Nah, di sini kan rapi ya. Rapi ini di sini kita bikin satu function, lagi nih buat ngerapiin. Jadi di sini ada bikin function printable. Cara kerjanya seperti apa? Cara kerjanya itu nanti di sini ada, kan di sini ada di printable ini ada 3 kolom ya. 3 kolom, masing-masing kolom ini ditentukan nih max length-nya berapa. Jadi sesuai dengan data yang ada di dalam, array-nya ini. Jadi dalam array ini, apa namanya nih, di dalam yang produk kategori kan isinya array ya, array list ya. Nah, array list ini nanti kita akan susun nih, kita hitung, max length-nya itu, berapa gitu. Jadi max length-nya itu kita dapat max length-nya, maka ya kita akan bisa nentuin nih dari sini ke sini tuh ada berapa karakter seperti itu. Oke, kita lanjut lagi dulu aja ya. Di sini kita lanjut lagi, kita mundur dulu. Kita mundur, kita nggak bahas semuanya. Di sini kita nanti bisa cobain sendiri ya, Pak, di reponya yang ini reponya nanti bisa dicobain sendiri. Saya lanjut dulu aja biar karena waktu terbatas. Selanjutnya di sini kita ada mau kita buat input ya, kita input produk ya. Salah, kita input produk dulu. Kita tambah produknya. Ini sama sih sama yang ini. Jadi kalau yang di produk ini sama dari base model juga. Di sini base model juga. Jadi di sini ada terkait inheritance. Jadi mewarisi dari produk base model. Jadi produk base model mewarisi produk base model. Jadi field yang ada di produk base model itu jadi atribut-atribut yang ada di sana termasuk metode-metodenya ikut ke bawah juga karena dia extend dari produk base model. Kan di sini ada ini ya, di produk base modelnya ini ada code sama name tuh. Nah, ini ke bawah, ini juga ke bawah, ini juga ke bawah. Nah, yang ini karena dianya itu masih dalam bentuk abstrak, ini masih dalam bentuk abstrak, ini kita perlu implementasikan. Jadi di produk base model ini, di produk model ini juga sama. Di produk ini ada implementasinya. Implementasinya sama seperti yang produk katalog tadi. Jadi di sini kode nggak boleh kosong, nama nggak boleh kosong, sama ini bedanya di sini ada price-nya kan. Kalau tadi di produk kategori nggak ada price-nya ya. Nah, kalau di sini di produk model ini ada price-nya nih, sama ada kategorinya juga kayak gitu. Jadi di sini yang override ini adalah yang kontraknya nih, override ini yang dari apa? Yang dari override dari abstraknya. Jadi metode abstrak yang dari base model. Adapun yang ini, yang set price, set kategori ini adalah tambahannya. Seperti itu. Nah, di sini saya tunjukin dulu overload dari produk model. Jadi di sini ada konstruktor yang dia itu nerimanya seperti ini, jadi nerima atribut atau bisa juga konstruktornya itu yang kosong seperti ini. Oke, kita lanjutkan, kita isi dulu ya. Isi dulu, kita isi bikin produk baru. Di sini kita pilih dulu produk kategorinya. Jadi kalau kita lanjut di CLI-nya, jadi di controllernya. Di sini pilih produk lagi. Di sini tadi ada produk create product. Nah, ini create product. Jadi ada tambah produk. Nah, di sini kita panggil produk kategori CLI controller get all nih. Jadi di sini ada salah satu function, satu method yang dia itu public dan static. Di sini ada produk, nah ini ada get all. Nah, get all nih public dan static. Jadi biar bisa dipanggil dari menu yang lain karena kan di sini cuma nampilin data aja nih. Jadi kita bisa diolah dari menu yang lain termasuk di sini. Di sini di produk ini ada di get apa tadi namanya? Di waktu create ini kan dia nampilin dulu nih kategori produknya. Jadi di sini pilih dulu kategori produknya. Di sini kita masukin satu ya. Satu. Nah, di sini kode produknya kita masukin. Saya masukin misalnya satu juga deh biar gampang ingatnya. Nah, di sini nama produknya misalnya buku tulis ya. Buku tulis. Nah, terus di sini harganya misalnya anggap aja 2.500. Nah, berhasil ya. Jadi di sini sama seperti ini ya. Jadi di sini ada kode kategori produknya ini ada kode produknya, nama produk dan harga produknya. Kalau udah dia akan manggil ini nih, manggil servisnya. Nah, di sini jadi kenapa dibikin terstruktur seperti ini ya? Jadi ada CLI, ada service, ada model, ada exception. Nah, ini fungsinya nanti ketika nanti dikembangkan lebih lanjut. Jadi yang CLI ini fungsinya hanya terkait interface-nya apa namanya? Terkait controllernya. Jadi maksudnya nanti kan kita bisa kembangin jadi service-nya sama. Maksudnya di sini ini service ini nanti ini akan menyimpan dari bisnis logiknya gitu. Jadi use case-nya itu ada di sini semua. Bisnis logiknya yang utamanya ya. Jadi nanti kalau misalnya nanti ngasih ke database segala macam nanti semuanya ada di sini. Adapun yang di controller ini hanya apa namanya apa ya istilahnya mengcontroller itu intinya apa ya istilahnya tuh jadi itu menerjemahkan dari yang user lakukan gitu. Jadi user melakukan apa nih misalnya user kalau ini kan kontrolnya pakai CLI ya, jadi nanti bisa jadi dikembangkan misalnya versi web atau versi RESTful API gitu atau versi yang lain ya. Jadi
Ini salah satunya controller dalam bentuk RESTful dalam bentuk CLI. Jadi CLI ini kan interaksinya itu menggunakan CLI. Nah, ini di sini menggunakan CLI tapi nanti ujung-ujungnya tetap nanti ke service. Jadi di service itu adalah bisnis logiknya, adapun yang di controller ini hanya terkait bagaimana menerjemahkan apa yang dilakukan oleh user ke dalam bisnis logiknya seperti itu. Jadi di sini ada tambah produk tadi di controller ini ada tambah produk create. Jadi kalau misalnya di sini ada yang disalahin, saya bikin dulu, saya lanjutkan dulu. Jadi kan kalau dilanjutkan tadi ya tadi disampaikan kalau di sini di hold, di sini di hold. Jadi kalau dilanjutkan dia akan lanjut lagi ke dual ini, ke dual lagi di sini ada dual ya. Dual jadi selama dia tidak di sini 0 maka dia akan terus looping di sini terus gitu. Jadi di sini create-nya ini kita lanjutkan dulu. Nah, di sini kan ada validasi, ada try catch ya. Jadi kalau misalnya ada salah satu yang nggak di-input atau salah, maka dia di catch di sini dikasih errornya. Errornya ada dua jenis, error yang berupa validasi atau error yang beneran error beneran gitu. Di sini kita bungkus ada product exception ini. Di sini ada product exception ini untuk ngebungkus biar kita bisa nangkep gitu ya, nangkep kalau ini produk itu merupakan validasi. Jadi validasi yang sudah di-set di sini, di-set di model atau di-set di service seperti itu. Nah, contohnya di sini menunya tadi ya, misalnya 3 kita isi asal-asalan nih, misalnya di sini kan 1 nih kita isi misalnya 4 nggak ditemukan tuh. Nah, di sini akan kena exception. Maka dia kalau di-enter dia akan balik lagi ke menu yang sama gitu. Oke, kita lanjut lagi di sini kita isi tambah barang baru dulu ya, biar nanti kita nunjukin di transaksi lebih enak gitu. Kita tambah lagi barang barunya, kita kategori kita isi 1, kode produknya misalnya 2, misalnya nama produknya object oriented programming ya, object oriented programming. Nah, di sini misalnya harganya 195.000 misalnya. Oke, udah disimpan. Kita ada dua produk ya. Ada produknya itu ada buku tulis sama object oriented programming, sama-sama kategori produk. Oke, kita lanjut, kita mundur dulu ke transaksi. Nah, ke transaksi karena di sini nggak banyak ya, nggak terlalu banyak. Di sini hanya bikin sales aja, tapi di sini tetap dibikin mekanisme OOP-nya, dibikin implementasi OP. Jadi di sini ada ada transaction based interface, ada transaction based model, semua exception. Nanti gunanya untuk apa? Nanti ketika dikembangin, jadi nanti dikembangin misalnya nih ada transaksi pembeliannya juga, ada transaksi kas masuk kas keluarnya juga. Nanti bisa tinggal ngambil dari sini lagi. Jadi di sini ada sales, nanti ada purchase dan seterusnya seperti itu. Jadi kalau di sini base modelnya itu intinya ya ini ya transaksi yang ada di semua jenis transaksi kan, di semua jenis transaksi itu ada tanggal berapanya, ada nomor transaksinya gitu ya. Nah, terus di sini di implement abstrak modelnya itu, abstrak class-nya itu diimplementasikan di real class-nya itu, di subclass-nya itu yang ini. Ini juga sama kayak tadi, di sini pakai generic juga. Jadi di sini di sales model extend transaction based model. Di sini pakai generic, di sini tipe datanya itu sales item model karena di sini di dalam base model ini dia di base model ini dia ada nampilin itemnya nih. Jadi nambahin item sama nampilin item juga. Karena ada seperti itu, ada yang perlu implementasikan, maka di sini ditambahin tipe datanya. Jadi nanti ketika di transaksi yang lain, add item yang terkait item penjualan, pembelian dan seterusnya itu nanti ditambahin di situ gitu. Nah, di sini karena di sini penjualan, maka di sini salah satu model. Di sini ada salah satu model ya. Jadi di sini diimplementasikannya. Jadi di sini di override dari abstrak class tadi. Di sini kan menjadi turunannya menjadi get item. Di sini ada itemnya. Nah, kita lanjut dulu, kita masuk dulu ke menu penjualan. Di menu penjualan ini kita mulai dari sini. Jadi kalau kita runut dari sini ya, kita runut dari sini tadi kan, di sini di menunya ini ada ke menu produk, ada ke menu kategori produk sama ke menu penjualan. Jadi kalau menu produk itu ke produk CLI menu, kalau produk ke kategori produk ke produk kategori CLI menu, dan kalau ke sales produk ke sales CLI menu gitu. Kita lagi ke sini ke sales CLI menu, maka di sini menunya ada tampilan transaksi, rincian transaksi, tambah, ubah sama hapus ya. Nah, di sini kita karena kita cobain dulu ya, kita isi 1, maka dia belum ada transaksi kayak gini. Transaksi masih kosong ya. Di sini tadi mana di get all ini, nah ini transaksi masih kosong. Jadi kalau belum ada datanya, transaksi masih kosong. Kita lanjutkan dulu. Kita bikin dulu ya transaksinya, kita input 3. Nah,
Tadi kan kita bikin transaksi ya, kita lanjut ke sini nih, lanjut ke create. Nah, di create ini enkapsulasi, jadi di sini privat ya, karena bisa diakses hanya lewat CLI aja nih, karena kan di sini fungsinya bukan sebagai business logic ya, tapi di sini untuk menerjemahkan apa yang dilakukan oleh user. Jadi di sini karena dia based on CLI, jadi dia dikumpulin di sini semua. Nah, di sini kita kan di sini munculin ini ya, munculin produknya dulu nih. Jadi di sini masukin nih produknya apa? Kode produknya. Di sini kode produknya masukin kode produknya misalnya kita bikin isi dulu satu nih, satu. Misalnya di sini jumlahnya kita beli produknya 5 misalnya. 5 produk. Di sini misalnya warna biru. Warna biru misalnya. Oke, nah di sini dia ini ya, di sini ada dual. Jadi kalau misalnya dia produknya ini lebih dari satu, jadi dibeli barang itu bisa lebih dari satu nih. Di sini kayak dual sampai dia selesai. Jadi kalau misalnya selesai di sini ada add itemnya. Kalau misalnya diisi no, di sini ada no ya, read boolean. Kalau diisinya itu hasilnya false, maka dia baru selesai gitu. Jadi baru transaksi berhasil disimpan. Tapi kalau misalnya dia lanjutkan di sini saya klik yes ya. Ya, maka dia input lagi nih, masukin 2 misalnya. Jumlahnya misalnya 1, ini kita tanpa catatan ya. Nah, begitu seterusnya sampai kita isi no. Jadi kalau lihat di sini input read boolean di sini adalah static ya. Jadi biar bisa dipanggil tanpa ada manggil konstruktor terlebih dahulu gitu. Jadi langsung di menu input, di sini ada read boolean, dia kalau inputnya yes atau true atau t atau 1, maka dia hasilnya true. Selain itu maka hasilnya false seperti itu. Yang ini di sini kita bisa enter atau bisa klik no seperti ini atau n atau tidak atau apapun ya. Jadi selain dari ini, selain dari yes, true, t, satu, selain dari itu maka dia dianggapnya false. Seperti itu. Nah, ini berhasil disimpan ya. Jadi kalau kita balik lagi ke sini ke CLI controller, maka di sini transaksi berhasil disimpan. Oke, kita lihat lagi. Kita lihat lagi di sini temp 1. Nah, ini transaksinya sudah disimpan ya. Totalnya di 207, 500. Oke, kalau misalnya kita mau yang opsi nomor 2 nih, misalnya di sini kan ini ya rincian transaksinya seperti apa. Nah, kita isi nomor transaksinya. Nah, ini kita geser dulu biar rapi. Nah, seperti ini. Nah, di sini di function yang ini kita kecilin dulu. Di function di methodnya itu yang ini ya, get by number ya. Ini juga sama mirip seperti yang ini, tapi ini dirapin lagi biar ada totalnya seperti ini. Jadi ini sini tadi sama ya, dibungkus juga, ditambahin maksudnya berapa, tapi di sini dikasih footer juga. Dikasih footer juga biar rapi juga gitu. Jadi di sini di functionnya itu dia manggil use case dari sales service ini get by number. Setelah dapat datanya maka disusun itemnya apa aja. Itemnya apa aja disusun biar ada di sini itemnya. Terus setelah selesai dimunculin totalnya. Totalnya seperti ini. Nah, kalau misalnya di sini masukinnya kodenya nggak valid, kan di sini pakai try catch ya. Di sini kita lanjutkan dulu. Kita masuk menu 2 lagi. Misalnya saya ngisinya kan nomor referensi 2 belum ada nih, isi 2 nih. Maka dia muncul validasi nih, transaksi dengan nomor referensi 2 tidak ditemukan. Validasinya dari mana? Nah, di sini ada try catch ya. Try catch. Nah, di sini kan muncul nih di sini ada merah, di sini ada merah. Tapi kan di sini pesannya bukan ini ya, bukan kode yang Anda masukkan tidak valid ya, tapi munculnya ini. Nah, ini karena kita di sini ditangkap lewat sini, maka di sini errornya error dari sini. Nah, kalau kita lihat di sini di sini itu kan kita masukinnya ininya ya, masukin kode nomor transaksinya. Di sini ada nomor transaksi nih. Nomor transaksi nah ini kan get by number ya. Nah, kita buka di sini get by number. Nah, di sini. Jadi kita kan di sini nge-get nih ke data array-nya yang p get number-nya itu ini ya getternya. P get number sama dengan number yang di sini sama kita gitu. Kalau misalnya ketemu ya berarti kan langsung di return nih salesnya. Tapi kalau misalkan null ya udah di sini kasih validasi. Oh, nomor ini tidak ditemukan gitu. Karena di sini munculnya warna merah dan munculnya itu keterangannya bukan yang ini melainkan yang ini. Karena di sini kita tangkap validasinya. Kalau ini jadi kalau misalnya kita bikin RESTful API kurang lebih ini 4 sekian lah ya. Jadi ini kode HTTP code-nya itu 4 sekian kalau standarnya. Kalau di sini HTTP code-nya itu 5 sekian, 500 gitu, 500, 501, 502 dan seterusnya. Jadi ini error dari sisi server, kalau ini error dari sisi user inputan gitu dari sisi klien. Nah, kalau yang ini berarti kan berhasil. Jadi ini 200, ini 400, ini 500. Jadi 4 sekian ya. Jadi ini kesalahan dari sisi klien, ini kesalahan dari sisi server. Kurang lebih seperti itu. Kita apalagi ya, oke kita praktikin semuanya aja ya. Di sini kita
tambah udah, tampilin udah, kita ubah dulu ya, ubah itu 4 berarti ya, 4. Kita transaksi yang mau dirubah yang ini. Nah ini produknya kita isi 1. Tadi kan kita belinya 5 ya, kita ganti jadi 2 aja deh ya. Ganti kuantitinya jadi 2. Ini cuma contoh deh ya. Nah, tambahin nggak nih? Ya, kita tambah nggak tambahin nih, misalnya kita nol nih. Jadi tadinya tuh transaksinya ada 2 item, kita buka lagi, kita buka, kita pilih 2, isi 1. Nah, berubah menjadi seperti ini walaupun dengan nomor referensi yang sama, transaksi yang sama. Jadi transaksi ini udah dirubah. Nah, kalau kita hapus di sini, kita enter dulu, kita poin 5, kita isi nomor referensi yang mau dihapus. Ya udah, di sini kita lihat satu lagi udah nggak ada transaksinya seperti itu. Oke, sepertinya cukup ya. Sebentar kita buka dulu. Oke. Sebenarnya di sini ada lanjutannya lagi ya. Di sini ada kan di sini kita mempraktek ini jadi jabarin satu persatu kode-kodenya, dan di sini ada jalanannya di sini. Sebenarnya kan nanti hasil akhirnya itu kalau misalnya jadi aplikasi itu dalam bentuk jar ya kan, karena nanti biar bisa didistribusikan ke device yang lain gitu ya. Jadi kan yang ada source code-nya, tapi kan kita nggak mungkin yang ngasih ke klien source code, tapi kita kasih dalam bentuk jarnya aja langsung jadi satu file ini aja. Jadi kita compile seperti ini. Jadi di sini di jar create file targetnya kita arahin sesuai dengan mau kita simpan di mana file jarnya. Terus di sini main class-nya tuh ada di target class ini kan, kita simpannya ke target class ya di sini, ke target class ini. Jadi ini hasil compile, makanya di sini saya ignore ya. Jadi ini kita ignore karena di sini hasil compile. Jadi hasil compile itu dari dalam bentuk .class maupun dalam bentuk .jar gitu. Oke, kurang lebih seperti itu video kali ini. Nanti bisa dicobain sendiri ya, ada di repo-nya. Bisa dicobain sendiri-sendiri, dan di sini nanti akan saya post juga tadi yang perbaikan-perbaikan yang tadi. Mungkin kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.